Halo semuanya, kembali lagi sama gua di Sabi Motovlog. Hey, Sabi. Nah, di Sabi Motovlog kali ini gua akan sesi BCT lagi nih bersama Arvin atau yang namanya Ceker Motovlog, nama channelnya ya, Ceker MV ya. Ceker MV. Nah, gua tuh kenapa gua ngundang dia di kamar gua? Karena kita beda kamar doang. Itu tuh karena ya gua baru tahu gitu. Ternyata ada ya netizen tuh yang komentarnya seperti apa ya? Yang gue temuin tuh nggak banyak di channel-channel yang lain gitu loh. Ini selalu gue temuin tuh di channelnya Ceker gitu. Ya selalu itu ya, komentarnya tuh beragam, bukan beragam tapi seragam. Komentarnya tuh rata-rata seragam, mirip-mirip ya. Yang cuman satu intinya negatif gitu loh. Ya, dan itu banyak banget. Sampai ya untuk like-nya sendiri gue lihat tadi 20-an. Untuk dislike-nya aja itu 40-an. Itu berarti 10. Jauh. Iya, beda 20 ya. Berarti 2 kali lipatnya ya. Ya kan 2 kali lipatnya, bener kan? Gitu. Nah, terus itu sejak kapan sih untuk Arvin sendiri ini mengalami komentar seperti itu? Ya karena gua lihat itu udah lumayan lama juga tuh si Ceker ini dapat komentar-komentar kayak gitu. Sebenarnya sih dari zaman gue baru comeback sih dapatnya. Oh, baru comeback ya. Jadi kan kita kan sempat vakum nih gara-gara lu kecelakaan kan. Terus kita mulai dari nol lagi gitu kan. Dengan channel yang baru, dengan konten-konten yang lebih fresh juga gitu kan. Nah, jadi saat itu pertamanya yang benar-benar muncul begitu langsung itu adalah ketika gue ngomongin soal kenapa pindah dari Vespa gitu loh. Karena kan dulu gue sempet anak Vespa. Nah, terus kenapa gue sekarang ini memakai Vario? Kenapa gitu? Waktu itu kan gue masih minjem motornya Mbak Iroh tuh ART kita lah, udah lama ya sama kita. Jadi kayak kita juga suka beliin motor gitu-gitu. Jadi ya gue pinjam dulu aja karena kan gue kan kegiatan gue kan kampus, terus juga ada urusan kerjaan yang perlu gue urusin. Jadi karena mobilitasnya tinggi dan jalanan Jakarta itu macet kan, gue waktu itu pakai motor. Nah, jadi gue sekalian aja gitu kan, sembari melakukan kegiatan sehari-hari gitu, gue pakai motor dan pakai action cam. Jadi gue comeback lagi nih. Nah, salah satu ininya adalah konten yang hits banget itu waktu itu adalah kenapa sih gue pindah dari Vespa ke Vario. Ya sebenarnya si Vario itu juga bukan motor ini pribadi gue gitu kan. Tapi ya gue jelasin aja karena kenapa gue bikin konten itu, karena saat itu motovlogger yang seumuran sama kita, yang maksudnya yang dia membuat motovlognya tuh udah jauh lebih senior. Bukan barengan gitu. Oh, barengan. Dia buka channelnya barengan gitu. Ya sama kita saat itu ya, yang dulu. Berarti tahun-tahun 2015 akhir lah ya. Enggak dong, kita kan dari 2014. Oh iya, 2014. Mulainya kan kita 2014. 2014. Itu bikin konten-konten kayak gitu. Karena kan ya yang seumuran konten creator yang seumuran kita ini, yang udah buat kontennya seumuran kita ini, yang udah mengalami evolusi kan. Benar. Gitu loh. Benar. Misalnya kita sebut salah satu motovlogger terkenal juga di Surabaya, Fakri HP lah ya. Fakri HP, dia dari MT25 ganti ke Aerox. Dia bikin video yang serupa juga. Terus si Kena juga dari pakai Matic juga kan. Dari apa sih dulu ya? Banyak sih dia dulu yang sering kita ini Ninjanya tuh yang Ninja di custom. Terus waktu ketemu kita tuh apa ya motornya? Ini Yamaha apa? Yamaha ya, yang Yamaha ya. Yamaha kayak
Jupiter apa sih? Iya Gua kayaknya lupa Jupiter deh. deh, ya kayaknya Jupiter. Nah, Oke, terus itu bebek-bebek gitu. jadi PCX juga sekarang. Terus dia bikin konten Bikin kenapa konten kayak gitu juga. PCX gitu loh. Iya. Nah, tapi entah kenapa di YouTube gue itu gitu yang kata lu itu tadi. Jadi banyak yang Jadi hujat. banyak hujatan gitu. Padahal gue di situ jelasin kenapanya yang artinya itu berhubungan dengan diri gue sendiri, nggak ngajak-ngajak lu pada gitu loh. Maksudnya gitu loh. Ya karena kan memang fakta bahwa gue pindah dari Vespa ke Vario dan itu alasannya yang gue terangkan di video channel itu. Nah, fun fact-nya memang sebelum gue waktu pertama kali gue ini masukin YouTube Oh iya. yang video itu tuh gue judulnya tuh biasa aja. Nah, tapi ada salah satu temen gue nyeletuk gitu, Vin coba deh lu bikin eksperimen eksperimen ya bener ya eksperimen kalau misalnya lu ubah nama judulnya itu jadi yang sedikit sensitif, apakah banyak yang nonton? Nah terus gue ubah tuh, terus ternyata banyak yang nonton. Jadi kalau nggak salah tuh judulnya tuh Vespa jelek atau gimana gitu. Yang pokoknya waktu itu lu judulnya kayak gitu. memang gitu. Nah, abis itu betul banyak yang nonton dan ada komentar, tapi komentarnya seragam itu. Yang gue asumsikan itu adalah buzzer gitu. Karena menurut gue ngapain juga ya kan kalau misalnya bukan buzzer, ya kan komentarnya kok kagak kreatif gitu kan. Maksudnya gue yakin lah netizen Indonesia tuh walaupun cerdas suka mengkritik, cuman ngeritiknya cerdas dan bervariasi gitu. Kalau misalnya buzzer kan dia punya satu suara lah ibarat kata kan gitu. Kayak buzzer itu kan cuman disuruh untuk ngomong ini, Iya. ngomong itu semua gitu kan. Gitu sih, itu pertama kali gitu. Nah, Oke, jadi itu ya pertama kalinya si Ceker dapat komentar negatif yang seragam nih. Nah, tadi di videonya Ceker yang baru ini ya kalian bisa nonton, nanti gua linknya kasih di deskripsi. Tapi ingat ya, jangan menjatuhkan komentarnya, yang support lain-lainnya lah, karena yang menjatuhkan tuh udah banyak banget. Nah, ini tentang si PCX kan, PCX 160 nih, video yang terbaru nih. Ya. Dan kok bisa gitu loh, lu bikin apa di video lu itu sampai akhirnya kok ada orang-orang nih, banyak lagi ya yang menghujat lu gitu. Sebenarnya ini lebih aneh sih menurut gua, karena di sini gua kalau yang pertama itu kan memang gua kayak ada pancingannya. Gua kayak mancing gitu loh. Kalau ini kayak gini nih. Jadi thumbnailnya itu gua ada tulisannya stop, jangan beli PCX 160 sebelum menonton video ini. Itu banyak. Itu banyak yang melakukan kan. Bahkan reviewer otomotif ternama pun hampir selalu melakukan itu. Iya, adalah seenggaknya dia pernah melakukan itu. Itu kan namanya juga kita ini di YouTube, ya kan? Dan thumbnail itu gak bisa disalahin. Ya iyalah. Gak bisa disalahin. Yang bisa disalahin tuh kontennya kan. Bener. Gitu. Di kontennya itu lu ngapain gitu. Iya. Lagi pula gak ada yang salah. Memangnya thumbnail gue itu bener-bener warning yang serius kan? Enggak gitu loh. Lu silahkan aja mau nonton dulu baru beli, mau beli dulu baru nonton, silahkan aja. Itu kan cuma thumbnail gue gitu loh. Nah, kedua judulnya yang pertama gue bikin tuh, yang pertama gue luncurin itu judulnya begini, PCX 160 tidak layak dibeli dengan tanda seru dan tanda tanya. Yang berarti itu kan kalimat tanya. Kayak ibarat kata kalau gue ngomong Honda PCX 160 gak layak beli gitu. Ngerti gak? Bukan yang Honda PCX 160 gak layak beli. Nah, itu kan statement tuh. Bukan pernyataan, tapi pertanyaan nih yang lu bikin gitu ya. Cuman entah kenapa orang-orang Indonesia tuh masih suka salah kaprah sama yang gitu-gitu, gitu loh. Nggak bisa lihat tanda baca. Nggak bisa lihat. Nah, antara nggak bisa lihat tanda baca atau memang itu buzzer yang lu bilang tadi. Bener. Gitu. Karena ya, kalau gue lihat walaupun bervariasi, udah mulai bervariasi nih, tapi intinya mah sama-sama aja. Sama-sama aja intinya gitu loh, seragam. Iya. Nah, maka dari itu gue tuh bingung di situ gitu loh. Dan gue itu ada kepengenan untuk menjadikan video itu tuh viewsnya gede. Ada, tapi gue nggak ngira kalau misalnya judul gue itu
ini menyinggung gitu loh. Karena kan mereka kan bilangnya kan merendahkan, menyinggung. Nah, padahal emang rata-rata mereka itu yang maksudnya menyinggung itu menyinggung motor apa? Si PCX itu. Aneh kan? Padahal lu sendiri kan sebagai user Honda malah bisa dibilang fanatik. Fanatik. Terus lu dibilang kayak gitu ya. Ini makanya gue aneh juga. Maksudnya gini loh. Ketika lu mau kritik seseorang, pertama yang harus lu lakuin banget adalah nonton video sampai habis. Bener. Gitu. Kalau clickbait mau dimanapun clickbait itu berlaku men, di media manapun, di apa namanya majalah, ya kan majalah online apalagi tuh, ya kan misalnya. Kalau ini kayak majalah Tempo gitu-gitu aja, ininya parah kan, kayak judulnya. Artis apa tersangkut narkoba gara-gara pacarnya. Nah tapi kan nggak tahu tuh gara-gara pacarnya tuh maksudnya gimana, gitu kan? Gitu. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh guys, itu kan clickbait banget kan, kita jadi penasaran. Nah itu kan wajar dilakukan karena hanya sekedar untuk menarik perhatian aja. Dan itu sah aja. Iya. Karena gue nggak nyebutin apalagi, gue nggak buat statement di situ. Jadi sah banget. Benar. Orang kan bertanya kan boleh apa aja, apakah Tuhan itu ada? Nah kalau orang bertanya demikian, itu apakah boleh kita sebagai orang beragama kita serang dia? Kan belum tentu bisa gitu loh. Iya. Tapi kalau misalnya di depan kita seorang yang beragama, ada orang yang tidak beragama bilang gini, Tuhan kalian tuh nggak ada, itu kan statement, kita boleh mengcounternya. Kalau ini kan enggak, gue bertanya gitu loh. Pertanyaan itu mengundang diskusi. Yang gue mau tuh sebenarnya itu. Biar gitu kita loh. bisa berdiskusi di dalam video itu gitu ya. Jadi jangan yang kayak terlalu fanatik, terlalu ini. Kita tuh pengennya tuh diskusi gitu loh. Gue tuh bikin channel YouTube tuh bukan untuk mencari pundi-pundi rupiah, tapi untuk mencari teman untuk berdiskusi mengenai sharing aja sebenarnya. Iya, hal yang gue tekuni itu yaitu adalah otomotif kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau gue sih masih penasaran sih. Tapi sebelumnya lu itu pernah ngerasa punya masalah sama orang gitu nggak sih, sampai lu bisa dikirimin buzzer gitu-gitu? Gue rasa kalau gue pribadi punya masalah sama orang yang gue tahu, itu gue enggak sih gitu loh. Cuman kalau gue pribadi punya masalah dengan halayak ramai, mungkin ada. Karena di konten-konten gue itu, terlebih kalau urusannya sudah kayak brand lokal, itu gue vokal banget. Oh gitu. Sehingga mungkin banyak dari kalian para pengguna misalnya salah satu contohnya helm yang gua itu kan yang gua bener-bener support itu kan KYT ya. Yang terus gua pernah bandingin sama AGV K1 yang dimana itu punya kita juga gitu loh, bukan punya orang lain. Tapi kan itu mengundang komen-komentar seperti itu juga, walaupun gue yakin itu kalau itu bukan buzzer, karena itu beragam itu komentarnya, tapi memang terpancing aja mereka untuk berkomentar seperti itu. Nah makanya mungkin itu gue punya musuh lah, ibarat kata bahasa kasarnya, punya musuh dari situ. Nah tapi kan gue mau tegesin juga ya, kita ini kan orang Indonesia teman-teman, kita ini kan orang Indonesia ya gue nggak tahu sih teman-teman semua orang mana, cuman rasa orang mana gitu. Gue Arfan itu orang Indonesia, dan kita kepengen Indonesia ini menjadi maju ya kan. Ya sudah seharusnya begitu ya. Kita sebagai anak muda, generasi penerus bangsa, jangan sampai kita mematikan negara kita sendiri. Udah cukup lah men, negara kita tuh mainin ibarat kata sama negara-negara asing gitu. Nggak secara nggak langsung tuh masih dijajah kalau kayak gitu ya. Betul, dengan lu mengeluarkan statement ini lu yang sering tuh bego lu, masa AGV disandingin sama KYT gitu-gitu. Nah itu kan berarti kan ada rasa ketidakpercayaan diri. Bener. Terhadap produk lokal yang sebenarnya di luar sana malah dihargain gitu. Bener. Tapi di kitanya malah ya kayak dipandang sebelah mata kan kayak gitu. Kita cenderung lebih bangga kalau misalnya kita menggunakan produk-produk dari luar negeri ketimbang kita menggunakan produk-produk dalam negeri kan kayak gitu ya. Misalnya contoh sederhananya gini, kayak misalnya misal nih someday Tesla itu bikin motor listrik. Mungkin akan lebih membanggakan memiliki Tesla dengan memiliki motor listrik dari Tesla daripada memiliki motor listrik dari Gesit kan kayak gitu. Benar. Nah Gesit aja sekarang jarang yang beli kan. Nah
Iya. gitu. Nah itu yang gua perjuangkan di konten-konten gua, tapi itu mengundang pro dan kontra gitu. Iya. Bener loh, kayak apa? Kayak contohnya helm-helm buatan kita ini, ya kayak NHK, kayak YT, itu tuh dipakai di GP, Betul. ya, dan di moto, ya gue lihat pernah waktu yang crash di Moto3 ya, Moto3, timnya apa yang biru apa sih, kok gue lupa ya namanya ya, pokoknya tim lu pada pasti tau lah kalau sering nonton MotoGP, Moto2, Moto3 ya, pasti lu tau lah tentang tim ini nih, yang berwarna biru, karena itu terkenal banget. Ya itu bukan klub. Dia tuh kayak tim yang juaranya di MotoGP lah, sampai di Repsol dia emang ada ininya juga gitu, ada perannya juga di Repsol. Ya padahal kalian tahu sendiri kan Repsol gimana performanya segala macem kan di MotoGP-nya. Nah itu dia untuk tim Moto3-nya itu dia menggunakan NHK yang apa sih, nggak tahu lah pokoknya apa, NHK lah pokoknya. NHK ya. Iya itu, terus dia crash gitu, tapi helmnya nggak apa-apa ya, orangnya juga pasti nggak apa-apa gitu. Itu kualitasnya bagus. Terus kayaknya juga begitu. Nah ketika gua lagi cari helm di salah satu toko helm yang ada di dekat rumah gua, ya, yang mbak-mbak yang jualnya sombong gitu. Ya gua sama Arvin waktu itu ke sana, ya gua nggak jadi beli akhirnya, karena ya itu nggak nice lah ya, nggak baik gitu ya pelayanannya. Terus habis itu gua waktu itu nyari sebenarnya KYT cuy, tapi yang terjadi adalah KYT tuh stoknya habis. KYT katanya dia nggak jual banyak, yang dijual banyak ya yang banyak malah Arai, AGV yang dari luar gitu. Nah ini gimana ceritanya produk kita malah kayak nggak diakuin sama kita sendiri gitu loh. Ya malah yang namanya orang punya toko helm tuh di Indonesia itu tuh nggak ada yang jual KYT, NHK. Masa yang tinggi-tinggi ya? Yang tinggi-tinggi. Kalau yang rendah-rendah sih banyak gitu. Kalau yang rendah-rendah ya banyak gitu. Ya, dan masa kita harus benar-benar seniat itu nyari produk lokal gitu loh. Padahal di lokal. Iya, padahal di Indonesia sendiri gitu loh. Ya, karena kalau gua misalkan yang tukang helm pinggir jalan gitu-gitu yang bukan toko yang bagus, itu tuh pasti adanya yang kayak kayak RC7 gitu-gitu kan palingan. Jadi ya gua langsung mikir gitu, aduh, ini gimana ceritanya kita mau cinta akan produk kita sendiri gitu. Kita nggak bisa dapetin. Iya, bener. Nah gitu. Nah kita kembali lagi ke masalahnya ceker ini ya. Jadi harapan lu tuh untuk kedepannya gimana nih? Apakah lu mau terus-terusan kayak banyak yang hujat kayak gini, atau lu mau kasih mau kasih tanggapan nih, mau kasih apa ya, bukan tanggap, maksudnya mau kasih action supaya lu nggak terus-terusan diginiin nih. Gue sih tipikal orangnya yang santai ya, maksud gue nggak gampang tersinggung, tapi gue tuh sedihnya gue tuh mungkin gini ya, tersinggungnya gue itu karena sedih, mungkin karena ngelihat netizen itu kok begitu. Dan kalau memang betul buzzer, berarti kan ini kan yang ngasih buzzernya siapa, kan kayak gitu ya. Ada seseorang. Ada ya man behind ini semua kan. Tapi gue tuh sedih gitu loh, karena komentar begitu pun sebenarnya nggak akan berefek ke gue. Bahkan gue dikasih congrats dari YouTube tadi karena peningkatan views tercepat juga tuh jadinya kan. Oh gitu. Iya, dikasih congrats karena nggak kurang dari berapa belas jam tuh kurang dari 24 jam itu udah langsung up banget gitu. Nah, dengan topik yang ringan, menit yang singkat juga, tapi bisa segitunya. Dan YouTube tuh malah nganggep gue tuh seperti kayak awareness spreader kali ya gitu. Nah, tapi balik lagi gitu loh, apakah hujatan seperti itu mempengaruhi gue? Ya enggak gitu, karena kan gue ngerasa gue kagak provokasi siapapun, gue nggak menjelek-jelekan siapapun. Bahkan gue di video itu bilang gitu kan, memang PCX 160 itu adalah Matic yang
yang bagus gitu loh. Dan apa namanya, tapi gue jelasin kan di situ, tapi gue kalau pribadi ya, gue pribadi itu belum mau gitu loh, karena belum mau ganti gitu ya, karena gue itu masih nyaman dengan PCX yang ini. Dan menurut gue apa yang baru di PCX 160 itu belum menjadi kebutuhan gue jelasin kayak gitu. Iya. Dan gue jelasin begitu, dan alasan gue membuat video itu karena gue dan Arfan ini dianggap dalam tanda kutip ya, kalau gak usah di Indonesia, di Jakarta deh, di circle kita itu sebagai kayak apa ya Van, kayak ininya Honda banget lah gitu ya. Kalau motor apa-apa Honda. Iya, Honda. Kayak lu bisa lihat gitu di garasi kita tuh Vario aja ada berapa tuh. Bener. Ya kan? Vario all generation kayaknya ada gitu. Walaupun sudah kita sebarin, misalnya ada yang perlu motor kita kasih, ada yang perlu motor kita kasih gitu, orang-orang rumah kita kan. Terus ADV, PCX itu ada, Ben, di kita tuh ada. Makanya teman-teman gue tuh pada nanya, "Vin, kenapa lu nggak beli PCX 160?" Karena dia tuh melihatnya tuh gue tuh sebagai orang yang up to date banget nih kalau Honda nih, ya kan? Kayak ADV itu kan dibelikan ketika kita masih haji kan. ADV itu V1. Jadi ADV baru keluar di itu, ajang apa? IMS apa mana sih? Iya, itu Gias pokoknya ya? yang pameran otomotif. Iya. Itu langsung dibeli kan? Iya, gue langsung habis itu, gue masih di Mekah waktu itu, terus gue bilang waktu itu, ya menurut ayah gimana ke bokap gue, terus kata ayah gue, "Oh iya bagus nih Wan," gitu. Ya udah, abis itu gue langsung beli aja. Langsung diputusin kan beli kan? Langsung beli aja. Nah maka dari itu temen gue tuh nanya-nanya, takutnya temen-temen gue tuh takut kalau misalnya gue nggak beli itu tandanya motor tuh jelek. Nggak bagus. Jadi gue bikin video itu untuk klarifikasi bahwa tidak begitu. Dan sebenarnya kan lu ini ya, membantu kita semua lah untuk, ya kita tahu karena kita adalah penggemarnya Honda, dan kita juga user, dan kita selalu beli apa-apa tuh yang Honda tuh yang dari baru, maksudnya dia baru keluar kita beli gitu ya. Nah kan kita jadi tahu tuh, oh karena motor baru keluar kita beli, ternyata ada nih beberapa masalah yang nggak bagus nih dari Honda nih. Makanya kan lu di video itu menjelaskan kan, betul, lebih baik menunggu dulu, nggak ada salahnya kan. Karena ini kan buat kalian juga gitu loh, ini kan informasi yang sangat penting, karena kan di PCX sebelumnya ya memang ada yang katanya keluhan-keluhan itu belajar gitu ya. Dari pengalaman, memang kita tuh menginginkan, insya Allah sih nggak ada, cuman kan alangkah lebih baik nih kita udah spend uang, jangan sampai kita merasakan kekecewaan yang nggak berarti, yang artinya itu sebenarnya bisa kita hindari dengan wait and see, apa yang terjadi, track recordnya bagaimana gitu ya, baru kita setelah kita matang kita beli, walaupun tidak menutup kemungkinan juga bahwa ada yang yang quality controlnya kurang juga ketika kita beli itu, tapi seenggaknya kita sudah ada tindakan gitu. Udah ada penjagaan dari kita sendiri bahwa kita sudah melihat, dan memang itu adalah kalau misalnya pun ada itu kesalahan dari dealer, dan gue juga nggak bilang itu pure 100% kesalahan dari Honda kok, ya kan, karena Honda ini kan untuk memproduksi produknya itu kan melibatkan banyak banget orang, banyak pekerja, sehingga ya itu kan memang susah untuk mengkontrolnya 100%, sehingga ini tuh memang wajar dan lumrah terjadi gitu ya. Gue tegesin di sini wajar dan lumrah terjadi, dan itu nggak ada alasan untuk gue maksud gue gini, nggak jadi alasan untuk membuat gue membenci Honda gitu. Tapi kita harus bijak sebagai customer gitu. Gitu aja sih pesan gue. Pokoknya buat kita semua ya, itu jangan mudah terpancing, jangan apalagi terprovokasi sama hal yang nggak ada provokasinya, gitu loh. Itu sangkain mereka mungkin kan itu adalah statement, ternyata itu bukan pernyataan tapi pertanyaan, kan itu kan memalukan sebenarnya sih gitu. Oke ya, udah dengar semuanya penjelasan dari Ceker, dan harapan dari Ceker juga untuk kedepannya supaya kita menjadi netizen yang lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial dan berkomentar di media sosial gitu ya. Jadi di sini gue jelaskan lagi kalau Ceker itu tidak tidak memprovokasi, tidak menjelek-jelekan Honda PCX 160 ya. Mungkin nanti ada kemungkinan juga
si Ceker akan beli, tapi nggak sekarang ya, karena kalau gue lihat sih memang Pecek tuh adalah motor yang nyaman, Betul. motor yang enak. Jadinya kalau misalnya ya kan motor kan makin kesini kan lagi-lagi ya, motor itu umurnya tuh nggak sepanjang yang dulu gitu loh. Ya karena motor cepet banget ya ininya. Nah jadi ada kemungkinan nih Ceker akan ganti PCX ya, tapi nggak tahu nih antara kapannya. Siapa tahu nanti mungkin nggak PCX lagi tapi langsung Forza kali ya. Amin. Langsung Forza gitu kan ya. Jadinya ya kita akan tunggulah ya, ini waktu akan menjawab. Jadi bukan berarti Ceker itu menjelek-jelekan gitu loh PCX, karena ya memang Ceker sendiri itu pengguna PCX, bukan pengguna NMAX, bukan pengguna apa-apa yang lain-lain gitu ya. Suzuki Brookman mungkin sekarang nggak ada kali ya. Nah pokoknya gitu-gitulah ya. Jadi bukan dari orang sebelah nih, dari pihak sebelah bukan gitu loh. Ini tuh teman-teman kalian lah ya. Dari Honda nih ya gitu. Dan mungkin gue jadi kepikiran ya, tentang karena si CBR 150R K45R itu dihujat-hujat kemarin gitu ya. Kok gue jadi kepikiran bahwa itu adalah buzzer dari Honda gitu. Takutnya nih ya kan ini buat antisipasi aja nih. Jadi pihak Honda kayak, udah deh lu urusin deh yang kayak begitu ya kan. Akhirnya semuanya kena gitu kan, tanpa terkecuali tiba-tiba. Iya, tiba-tiba penggunanya sendiri kena gitu kan. Aduh ya. Inilah yang harus dikoreksi Iya, bener. Kalau misalnya emang Honda kita nggak bener. Ya. Ini kan kita kemungkinan gitu. Karena gue kepikiran tuh kayak kemarin tuh hujatannya tuh berlebihan banget memang berlebihan banget tentang si CBR 150R K45R ini. Terus kan pada akhirnya kan ini kan langsung di ini influencer segala macam disuruh untuk inilah promosi gitulah ya, dari Gofar Hilman, bubur ayam racer gitu kan. Itu jadinya sekarang udah mulai pengikut mereka itu udah mulai terbuka gitu. Oh iya nih, bagus gitu kan. Nah itu mungkin lebih oke dibanding yang ngasih buzzer sih. Tapi ini gua harap sih bukan Honda ya. Ini mungkin bukan Honda gitu. Iya, gua harap gitu. Karena ya Honda sebagai perusahaan besar gitu ya, kayaknya nggak mungkin gitu. Oke, jadi stay tune terus channel gua ya. Gua Sabi Motovlog dan Gue Ceker. Ya kita pamit ya. See you on the next video. Bye bye.